Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Hazar, apa kabarnya nih di pertemuan minggu ketiga? Ya, pertemuan pekan ketiga, mudah-mudahan kalian semua masih tetap bersemangat untuk belajar dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, begitupun keluarga yang ada di rumah. Oke, sekarang Bu Hala di sini ingin menjelaskan kembali tentang materi PKN, lanjutan PKN yang kemarin ya. Kita sedikit review mengenai materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita belajar dan mereview kembali, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ayo berdoa belajar yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, Bu Hada sedikit kemarin hanya mengulas sebentar saja, yaitu penerapan nilai Pancasila sila pertama. Apa sih bunyinya sila pertama? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dan simbolnya adalah lambang bintang ya. Kemudian ada nilai-nilai apa saja sih di dalam Pancasila, terutama sila pertama. Nilai-nilai sila pertama pada Pancasila ada nilai apa saja? Yang kemarin pertemuan pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai toleransi dan penghormatan kepada yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga ada kerukunan antar umat yang beragama. Yang keempat ada bekerja sama antar umat beragama. Nah, dari keempat nilai ini tentunya pasti ada sikap-sikap yang harus kita amalkan dari nilai-nilai tersebut. Ada sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas teori materi. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya, ada apa sih? Ada apa saja sih? Yuk kita lihat. Ada kita berusaha menjadi anak yang solid. Contohnya apa? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai religius dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu mengajak teman untuk sholat berjamaah atau mengaji. Yang keempat yaitu adalah saling menghormati teman yang berbeda agama. Jangan hanya sebatas agama saja, karena kita mungkin di perumahan kalian tinggalnya tidak hanya yang satu agama saja ya, tapi ada juga yang berbeda. Jadi kita harus menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Yang keempat, ngaji. Yang keenam, ya kalian mungkin udah pada mengerjakan kan, sudah mengerjakan yang kemarin menjadi tugas. Kemudian, nah yang akan kita bahas adalah sila kedua dan sila ketiga. Ada apa-apa saja sih nilai-nilainya di sila kedua dan ketiga. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, contoh yang paling sederhana. Oke, kita simak ya. Sila kedua itu lambangnya adalah rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada nilai-nilai apa saja sih di sila kedua ini? Pertama, nilai yang terkandungnya persamaan derajat. Maksudnya persamaan derajat seperti apa? Nanti kita bahas di contohnya ya. Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Setiap orang punya hak, harus dihargai ya. Kemudian solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Persamaan derajat itu maksudnya seperti apa sih Bu Helda? Nah, persamaan derajat ini contohnya misalnya kalian sama nih, kalau misalkan di negara Indonesia kalian itu sama posisinya di mata hukum di Indonesia tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Kalau dia salah, ya harus dihukum. Kalau dia benar, ya benar. Jadi di mata hukum persamaan derajat itu kalian di mata hukum adalah sama, ya. Sama pun halnya di sekolah.
ketika kalian melanggar hukum tanpa alasan yang jelas, ya kalian siap-siap sudah kena sanksi. Tidak peduli kalian punya uang atau apa gitu, Bu, kan aku punya uang. Enggak seperti itu. Kalian sama sama derajatnya kalian sebagai murid. Ketika ada aturan ya harus dipatuhi. Oke? Kemudian yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Maksudnya seperti apa, Bu Alda? Nah, menghargai hak asasi manusia adalah setiap orang itu punya hak masing-masing. Contoh, hak kita di rumah apa? Hak itu sesuatu yang kita dapat. Hak kita apa di rumah? Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Itu sama, kakak, adik, sama mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian solidaritas antar sesama manusia. Solidaritas itu bersatu, ya, peduli terhadap manusia. Kemudian perdamaian, jadi menciptakan sebuah kerukunan. Nah, berikutnya adalah Bu Halda bagaimana dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari nilai yang terkandung dalam sila ini nih? Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa sih nih, Bu Halda nih? Oke, mari kita. Berikutnya adalah contoh penerapan Pancasila adalah sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, tidak seenaknya terhadap adik atau teman sendiri. Bagi kalian nih yang ternyata kalian adalah seorang kakak, mentang-mentang punya adik seenaknya aja kita bersikap. Jangan. Adik harus disayangi, ya. Teman sendiri nih, mentang-mentang kita punya uang lantas bisa memperlakukan teman kita seenaknya aja, tidak, ya. Jadi harus bersikap baik terhadap teman ataupun adik, ya. Harus damailah sama adik, tidak seenaknya aja, ya. Kemudian yang kedua, bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua, ya. Nah, ini nih contohnya seperti ini yang digambar, contoh kecil. Misalnya, kalau misalnya di depan kita ada orang tua, terus kita mau lewat di depannya, sudah seharusnya kita sedikit membungkukkan badan, bilang permisi di depan orang yang lebih tua. Jadi ketika lewat di hadapan orang tua, di hadapan guru, di hadapan orang yang lebih tua daripada kita, maka sudah seharusnya salah satu contohnya adalah kita bilang permisi, kemudian agak sedikit dibungkukkan si badannya, ya. Itu nggak baik. Kemudian yang ketiga, contohnya apa? Suka membantu teman dalam keadaan susah. Misalnya nih, ada teman nih kalau di sekolah yang nggak bawa, yang lupa makanannya atau snacknya tertinggal. Nah, saat waktunya makan snack tuh biasanya di sela-sela istirahat kan suka makan snack tuh, dia nggak bawa. Nah, kalau kita mengetahui dia nggak bawa, kalau misalnya kita berlebih nih makanannya, maka boleh tuh berbagi. Kemudian contoh kalau di sini, kalau misalnya ada teman yang lagi bawa buku nih, kemudian buku-bukunya jatuh, nah kita yang melihatnya sebaiknya membantu, jangan nertawain, puas, jangan seperti itu, ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada teman yang seperti itu, kita bantu, ya. Jangan nunggu diminta bantuan. Wah, misalnya nih dari kejauhan, Bu, ada kerepotan bawa barang nih. Oh, kalian nawarkan, Bu, boleh dibantu, boleh seperti itu. Itu anak hebat, ya, membantu teman, bantu siapa aja boleh. Kemudian yang ada apa lagi? Contoh penerapan Pancasila di sila kedua ini, merapikan tempat tidur. Nih, merapikan tempat tidur, tanggung jawab siapa untuk merapikan tempat tidur? Bukan tanggung jawab Butika, ya. Kalau kalian tidur di situ ya tanggung jawab kalian. Masa tanggung jawab Butika? Emang Butika tidur di situ? Ya enggak lah. Iya, itu tanggung jawab kalian. Jangan seenaknya. Kemudian yang berikutnya, ada apa lagi ya? Contohnya, merawat hewan yang sedang sakit. Nih, kalau kalian punya hewan peliharaan, jangan doyannya melihara doang, jangan doyannya ngajak main doang, ya. Harusnya dirawat. Ketika dia sakit, rawat. Jangan sakit, mama ini tolong, jangan. Kasihan atuh kucingnya. Itu mah tanggung jawab kalian. Belajar buat tanggung jawab. Oke, harus seperti itu. Yang kelima, menyiram tanaman. Nih, kalau kalian punya
tanaman yang dipelihara sama kalian, apalagi sekarang musim kemarau tuh, harus kasih minum ya. Ibaratnya tanaman itu kalian lah, kalian perlu minum, tanaman pun perlu minum. Kasihan kalau tanaman dibiarkan, nanti layu kering mati dah ya. Jangan seperti itu. Istighfar kalian seperti itu. Yang berikutnya adalah bertindak sesuai aturan. Nah, kita hidup baik, kalau kita misalnya masuk sekolah nih, di sekolah tentunya ada peraturan karena kita sebagai warga sekolah di dalamnya, maka harus mematuhi peraturan tersebut. Begitupun di rumah, mungkin ayah kalian, ibu kalian menerapkan hal yang sama, sudah semestinya kalian juga bertindak sesuai dengan aturan. Kemudian ada menyiram tanaman, kemudian ada merawat hewan yang sedang sakit, kemudian ada kalau misalnya sesama teman boleh tuh menjenguk teman yang sakit ya. Ketiga adalah Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, makna yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga ini merupakan wujud tekad kuat yang utuh yang berasal dari berbagai macam aspek dari suatu warga Indonesia yang yakin bahwa Indonesia itu adalah satu, yaitu Indonesia. Enggak. Kemudian nilai apa yang terkandung di dalamnya? Ada pertama, menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, tidak egosentris. Egosentris itu egois ya. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah, nah seperti ini bentuknya ya. Maaf, pada ulangi. Nah, contoh yang pertama adalah tidak mudah bertengkar di rumah. Artinya, kalau ketika kalian punya saudara, harapannya di rumah itu tidak mudah bertengkar, harus selalu rukun. Kalaupun ada masalah, sebaiknya dibicarakan ya. Jangan ngedumel terus sama saudara, apalagi sama orang tua ya. Kemudian contoh kedua adalah senantiasa menjaga amarah. Nah, tujuannya supaya apa? Ketika kita menjaga amarah, otomatis perilaku yang pertama itu kita bisa hindari, yaitu tidak bertengkar. Di Islam pun mengajarkan, ada hadis yang mengatakan la taghdab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Alangkah lebih baiknya kita dapat menjaga amarah kita. Kemudian yang ketiga, berteman dengan siapa saja tanpa beda-bedakan. Kita boleh berteman dengan non muslim, kita boleh berteman dengan misalnya di kelas ada teman kita yang mungkin dari segi fisik berbeda dengan kita, boleh kita berteman? Boleh, jangan beda-bedakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencintai produk-produk Indonesia atau dalam negeri. Nah, kita harus bangga dengan produk hasil kita sendiri. Jangan hanya bangga dengan produk-produk luar negeri, meskipun kita dari segi teknologi kalah sama luar, tapi kita juga mempunyai kelebihan tersendiri. Misalnya apa? Dari segi alamnya, Indonesia itu kaya akan alamnya ya. Misalnya Bali, banyak tuh pariwisata. Kita harus bangga akan kekayaan alam Indonesia yang tidak dimiliki orang lain ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Helda mengenai penerapan nilai-nilai sila Pancasila di sila 2 dan 3. Masih banyak contoh yang lainnya. Kalian boleh silahkan baca buku-buku misalnya di kelas 5-nya, atau mau buka Google boleh ya. Di sana banyak sekali contoh-contohnya selain apa yang Bu Helda sebutkan. Nah, dari Bu Helda cukup sekian. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang Bu Helda sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Diisi ya, ada 5 pilihan ganda. Kemudian ada
Ini gampang nih, kalian hanya memberikan tanda checklist, mana yang termasuk sila kedua, mana yang termasuk sila ketiga. Kemudian kalian checklist tuh di sampingnya. Buat apa checklist? Kalau kalian pernah melakukan silakan checklist, kalau tidak pernah melakukan silakan silang ya. Kalau pernah melakukan checklist, kalau tidak pernah melakukan silang. Nah, tugas ini yang ketiga ini kalian lakukan di rumah. Dari sila 1 satu kegiatan, dari sila kedua satu kegiatan saja, dari sila ketiga satu kegiatan saja. Kemudian kalian fotokan tuh, kirim ke guru masing-masing ya. Kirim ke guru kelas masing-masing.